Detik-detik ledakan bom di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta. Sebelumnya peristiwa bermula dari cekcok. Warga kota Sibolga, kecamatan Sibolga, Sambas dilanda kepanikan Selasa sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Andres Sembiring. Halo, nama saya Ilham Arif Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Gufron. Saya dan bersama rekan-rekan saya dari mahasiswa Universitas Riau Fakultas Teknik Program Studi Teknologi 4 Kertas Angkatan 2019 akan menjelaskan tentang apa itu terorisme, dasar-dasar hukum terorisme, contoh-contoh kasus terorisme yang ada di Indonesia, dan dampaknya. Apa itu terorisme? Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Pertama, ada Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism tahun 1999. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Contoh-contoh kasus terorisme yang ada di Indonesia. Kasus pertama, penyerangan Mapolda Riau 2015. Penyerangan Mapolda ini merupakan sebuah serangan kelompok teroris di Mapolda Riau pada hari Rabu 16 Mei 2018. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, penyerangan dilakukan dengan cara menabrakkan mobil Avanza putih bernomor polisi PM 1192RQ melalui gerbang utara Mapolda Riau, dan kemudian 4 pelaku keluar dengan mengenakan penutup kepala, menghunuskan senjata tajam berupa katana, kemudian mengejar serta menyerang polisi. Lanjut, kasus kedua ada bom Sibolga tahun 2019. Teror bom ini adalah sebuah teror bom yang terjadi pada hari Selasa 12 Maret 2019 pada sore hari hingga Rabu 13 Maret 2019. Terjadi di Jalan Cenderawasih, Pancuran Bambu, Sibolga, Sambas, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Pelaku adalah warga setempat yang merupakan anggota jamaah Ansarut Tauhid. Contoh kasus yang ketiga ialah pengeboman Medan 2019. Pengeboman Medan 2019 adalah serangan bom bunuh diri yang terjadi di halaman markas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara, 13 November 2019, pagi hari 8.45 WIB. Saat polisi baru saja selesai apel dan banyak warga yang hendak mengurus SKCK. Serangan ini menewaskan pelaku, Rabial Muslim Nasution, dan mengakibatkan luka 6 orang lainnya. Contoh kasus yang keempat ialah pengeboman Jakarta 2017. Pengeboman Jakarta 2017 adalah peristiwa ledakan bom yang terjadi pada 24 Mei 2017. Dua ledakan terjadi di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur. Polisi mengonfirmasi bahwa ledakan tersebut terjadi akibat beberapa alat peledak yang ditemukan di toilet dan di bagian lain dari terminal bus. Ledakan ini mengakibatkan 5 orang tewas, yaitu 3 petugas kepolisian dan 2 pelaku. 10 orang yang terluka dibawa ke rumah sakit di sekitar Jakarta Timur. Contoh kasus yang kelima adalah kerusuhan Mako Brimob 2018. Kerusuhan Mako Brimob 2018 adalah insiden kerusuhan akibat upaya pemberontakan selama 36 jam di 3 blok Lapas Markas Komando atau Mako Korps Brigade Mobil atau Brimob di Kelapa II, Depok
oleh narapidana terorisme pada Selasa 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB. Setidaknya dalam insiden ini, 5 polisi dinyatakan gugur dan seorang narapidana tewas. Dampak kasus yang terjadi pada penyerangan Mapolda Riau 2018. Pada bidang ekonomi, rusaknya Mapolda Riau. Pada bidang sosial, seseorang polisi gugur akibat penyerangan tersebut. Pada bidang pertahanan dan keamanan lebih diperketat. Dampak kasus yang terjadi pada bom Sibolga 2019. Pada bidang ekonomi, hancurnya Jalan Cendrawasih 2019. Pada bidang sosial, membuat masyarakat menjadi takut. Pada bidang pertahanan dan keamanan lebih diperketat lagi. Pada bidang wisata, agak sedikit terganggu karena masyarakat masih takut dan trauma karena kejadian bom Sibolga 2019 ini. 3. Pengeboman Medan 2019. Dalam bidang ekonomi, hancurnya halaman markas kepolisian. Bidang sosial, terdapat korban yang luka-luka akibat bom bunuh diri tersebut. Banyak warga trauma untuk mengurus sesuatu ke markas kepolisian. Bidang pertahanan dan keamanan lebih diperketat. Pengeboman Jakarta 2017. Bidang ekonomi, hancurnya terminal bus. Bidang sosial, terdapatnya korban jiwa, menimbulkan efek trauma korban luka untuk naik bus. Bidang pertahanan dan keamanan lebih diperketat. 5. Kerusuhan Makobrimob 2018. Bidang sosial, terdapatnya korban akibat kerusuhan tersebut. Bidang pertahanan dan keamanan lebih diperketat. Solusi pencegahan: 1. Menggunakan media sosial dengan bijak. 2. Memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda latar belakang. 3. Melawan kebencian dengan kebaikan. 4. Mempelajari pengetahuan agama secara kritis dan proaktif. 5. Melaporkan tindak tanduk yang mencurigakan. Kesimpulan, dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia dengan kebijakan kriminal, yaitu dengan sarana penal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme maupun dengan sarana non-penal deradikalisasi dan upaya-upaya lain. Penanggulangan aksi terorisme tidak hanya bisa dibendung dengan hukum, tetapi harus adanya upaya-upaya deradikalisasi untuk mengubah pola pikir kita. Upaya-upaya tersebut adalah menggunakan media sosial dengan bijak, memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda latar belakang, melawan kebencian dengan kebaikan, mempelajari pengetahuan agama secara kritis dan proaktif, melaporkan tindak tanduk yang mencurigakan. Dengan penyatuan kedua cara penanggulangan tersebut, penal dan non-penal, maka terorisme bisa diatasi dan dimusnahkan. Baik, itu saja tadi penjelasan singkat tentang materi apa itu terorisme, apa dasar-dasar hukum terorisme, contoh-contoh kasus terorisme yang ada di Indonesia, dan dampaknya. Apabila ada perkataan dan perbuatan kami yang salah, mohon dimaafkan. Kamu bisa juga kritisi atau ada tanggapan, bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.